Cair, cair, cair. PA212 bakal bikin semak jalanan gelar reuni aksi 411. Ditulis oleh Sardi dari laman siwar.com. Yang enam ini BBM diturunkan, tapi tidak diturunkan, betul. Makanya kita akan hadir 14 dan tadi apa yang diumumkan oleh Syekh Yusuf perwakilan DPR adalah pengumuman resmi tanggal 14 2022 kita akan melakukan reuni 411. Siap hadir 411, siap bawa umat semuanya, siap lebih dari umat. Takbir, saya mau tanya, hari ini kita menang atau kalah? Menang atau kalah? Siap lanjutkan kemenangan 411. Siap hadir 411. Maka kalau kita sudah menang, siap ikut komando. Siap ikut komando. Maka setelah ini kita bubar dengan tertib agar kita siapkan stamina agar 411 umat akan kembali jutaan umat turun ke Jakarta. Lihat turunkan Jakarta, lihat ke bumi sana, lihat turunkan Jokowi. Takbir, takbir. Karena apabila yang sampai yang ketiga ini tidak ada respon yang positif, tidak ada perubahan, maka kami akan turun lagi nanti pada 4/11, yaitu 4/11, seperti yang pernah kita lakukan dulu. Itu angka ikonik gitu, 411, 212. Iya. Dan 411 ini sudah disepakati? Sudah sepakat. Bulan November hampir tiba. PA212 dan kelompok Islam lainnya yang tergabung dalam elemen Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) berencana menggelar reuni aksi 411 di depan Istana Negara 4 November mendatang. Menurut Sekretaris Jenderal PA212, Uus Solihuddin, rencana aksi itu akan membawa 3 tuntutan alias Tritura, yaitu turunkan harga BBM, turunkan harga-harga, dan tegakkan supremasi hukum. Kalau nggak sanggup, Jokowi turun, kata Uus. Ada 2 kemungkinan kenapa mereka melakukan aksi ini di tanggal 4 November. Ya, kalian sudah pasti tahu lah. Aksi 411 kan awalnya digelar untuk menjatuhkan Ahok. Aksi bela agama, tapi aslinya adalah aksi politik untuk menjungkalkan Ahok supaya tidak punya peluang menang di Pilkada DKI. Aksi itu dimotori oleh kelompok intoleran, yaitu para kadal. Buktinya setelah itu aksi-aksi lanjutan terus dilakukan, setiap tahun selalu ada reuni. Biasanya ada reuni 212. Sekarang mereka mulai merambah aksi 411. Mereka akan bikin reuni, temanya berubah. Dulu serang Ahok, sekarang serang Jokowi. Ujung-ujungnya sama, Jokowi diharapkan turun kalau tuntutan mereka tidak dipenuhi. Ada 2 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, logistik sudah cair. Ya, sungguh kebetulan Anies lengser, kelompok ini bikin aksi baru, yaitu reuni 411 dengan tuntutan yang aneh. Apakah ini kebetulan atau direncanakan? Adalah bego kalau menganggap aksi yang dilakukan mereka adalah aksi spontan dan kerelaan hati dari para pendemo. Halah, pret. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini, Ferguson. Apalagi kebanyakan dari mereka adalah pengangguran bikin semak. Kalau nggak ada imbalan, mana mungkin mereka mau capek-capek panas-panas di jalanan. Sebego-begonya mereka, tak mungkinlah mau kerja bakti hanya dengan imbalan terima kasih. Kalau benar logistik cair, maka bisa ditebak siapa bohirnya. Elit politik sebelah tuh, pokoknya yang berseberangan dengan pemerintah saat ini. Mereka dengan kedok agama tapi sebenarnya berpolitik. Kalau sudah berpolitik maka nggak ada yang gratis. Kerja bakti apalagi ikhlas. Apalagi kalau tidak ada nasi bungkus kar 2. Jangan harap mereka bakal turun. Kalaupun turun, jumlahnya sejual saja. Tinggal tembak pakai water cannon, mereka bakal kocar-kacir seperti dikejar hantu. Kemungkinan kedua adalah mereka belum dapat job demo sehingga harus melakukan pancingan agar menarik perhatian para bohir. Caranya ya bikin aksi sebesar mungkin agar bisa dapat klien bohir untuk pemilu 2024. Apalagi Anies kan sedang mencuci dirinya dari noda cipratan kelompok intoleran. Kayaknya Anies ragu kalau mau didukung mereka lagi. Jadi PA212 DKK harus lebih aktif dan agresif menawarkan diri untuk dijadikan lembu perah politik. Kalau tidak, potensi rezeki bakal hilang dong. Tahun politik adalah tahun paling bagus untuk mengais nasi bungkus. Mereka bisa sering-sering makan nasbung. Ada banyak isu yang bisa dijadikan bahan demo. Jadi PA212 harus teriak lebih kencang. Hadirkan tuh 7 juta orang stres yang siap dijemur di bawah matahari sampai hitam. Bohir harus diyakinkan. Kalau tidak diyakinkan mereka bakal ketinggalan kereta. Kalau tak bisa makan nasbung, pasti makan batu.
Tapi apapun ceritanya, mereka adalah parasit yang telah lama dibiarkan begitu saja. Tiada hari tanpa bikin ulah atas nama rakyat, demi umat, demi bela agama, demi bela ulama. Semua jenis demo mereka gelar. Mereka memang layak dapat penghargaan sebagai I.O. demo terbaik di dunia. Hahaha. Padahal tinggal tumpas habis sehingga negara ini bisa tenang. Reuni, entah reuni apa yang akan digelar. Reuni para pengangguran bikin semak bumi ini. Kerja nggak mau malah bikin ribut dan menyusahkan orang di jalanan. Hidup susah miskin lalu salahkan pemerintah. Dan sendiri malasnya minta ampun. Demo melulu. Hidup dari demo adalah hidup yang sangat hina. Jijiknya adalah mereka merasa suci. Waduh, lebih jijiknya lagi ada elit politik yang suka menggunakan jasa mereka. Demi ambisi politik yang mengerikan, negara ini dibuat kacau balau. Otaknya entahlah ditaruh di mana. Jadi bagaimana menurut Anda? Bangsa dan negara ini apa sih yang kita tidak siap? Terima kasih Pak Ganjar. Genderang perang sudah ditabuh, Ganjar pastikan siap Nyapres 2024. Untuk bangsa apa sih yang tidak siap? Nasdem dan Anies ketar-ketir. Jadi kapan dideklarasikan sebagai calon presiden? Ya, yang mendeklarasikan adalah partai-partai itu. Saya tidak tahu apakah partai cukup percaya dengan saya. Tapi Pak Ganjar siap? Untuk bangsa dan negara ini apa sih yang kita tidak siap? Terima kasih Pak Ganjar. Sudah hadir di Berita Spesial edisi kali ini. Akan kawal dia karena dia punya frekuensi yang sama, dia punya kegelisahan yang sama, dan dia juga punya tujuan yang sama. Sama seperti ketika saya membela Jokowi dulu, dalam mengawal Ganjar nanti saya punya prinsip, orang baik jangan dibiarkan bertarung sendirian. Saya harus buktikan bahwa dia punya teman di sampingnya. PDI Perjuangan akan auto hat-trick, menang 3 kali berturut-turut. Itu kalau mau. Gubernur Jawa Tengah Jateng Ganjar Pranowo menyatakan siap menjadi calon presiden atau Capres 2024 demi bangsa dan negara. Untuk pertama kalinya, Ganjar buka suara soal Capres Pemilu 2024 setelah namanya kerap masuk berbagai survei lembaga independen. Nama Ganjar bahkan menjadi salah satu capres terkuat dalam sejumlah survei. Ganjar berkata, kalau untuk bangsa dan negara, apa sih yang kita tidak siap? Lebih lanjut, Ganjar menjelaskan semua anggota partai harus siap jika memang diusung menjadi presiden. Ganjar menyebut setiap partai pasti memilih anak-anak bangsa terbaik yang bisa memimpin Indonesia ke depan. Dalam hal ini Ganjar menekankan pentingnya etika politik saat bernaung di suatu partai. Di samping itu Ganjar berkata, relasi antar partai dan suara rakyat juga menjadi pertimbangan partai dalam menentukan calon pemimpin bangsa. Menurut Ganjar, suara rakyat juga tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu Ganjar memilih untuk memberikan kesempatan kepada partai untuk berdialog dan berkomunikasi untuk menentukan capres yang akan diusung. Menurut Ganjar, dialog dan komunikasi itu menciptakan keputusan terbaik. Ini seru sih. Ini mungkin akan menjadi kabar yang mengejutkan bagi lawan politik Ganjar atau bahkan partainya sendiri, PDIP, karena potensi Ganjar menjadi presiden sangat terbuka lebar. Lihat sejarah pada Pilpres 2014 dan 2019, PDIP tidak masalah ketika tidak mengusung capres dari keturunan Soekarno. Oleh karena itu Ganjar tetap memiliki kans besar diusung sebagai capres oleh PDIP. Pilihannya apakah PDIP akan mengangkat anak ideologisnya sebagai calon presiden yaitu Puan Maharani ataukah akan mengangkat kadernya yang punya elektabilitas sangat tinggi yaitu Ganjar. Kultur yang terbangun di PDIP adalah tidak selalu mengutamakan popularitas. Melihat pada Pilpres 2014 ketika Jokowi diusung PDIP, waktu itu Megawati lebih melihat kapabilitas ketimbang popularitas Jokowi yang kalah dibandingkan Prabowo. Namun semuanya kembali lagi pada keputusan Megawati selaku Ketua Umum PDIP. Di sisi lain Ganjar juga menambahkan bangsa ini tidak bisa diurus oleh satu pihak saja. Ia berkata butuh kolaborasi antar pihak, khususnya partai, sebab banyak persoalan yang membutuhkan pemikiran banyak pihak. Ganjar mencontohkan tantangan bangsa Indonesia ke depan yang perlu dihadapi dengan serius, antara lain persoalan ekonomi, pangan, dan energi. Maka dari itu ia tidak mau terburu-buru dan tetap patuh pada perintah partai. Di sisi lain, dia juga siap jika kapanpun partai memanggilnya. Seperti kata Jokowi, ojo ke susu. Nama Ganjar memang sedang melejit berdasarkan survei lembaga independen. Seperti contoh pada survei Carta Politika Indonesia, elektabilitas Ganjar melejit di Jateng dan Lampung dengan raihan 68,3%.
Survei tersebut menunjukkan elektabilitas Ganjar berada di atas melampaui nama-nama lain seperti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang meraih 7,3% dan Gubernur DKI Jakarta yang sudah purna tugas Anies Baswedan sebesar 6% saja. Apakah ini efek dukungan Jokowi kepada Ganjar? Bisa jadi sih, karena Presiden Jokowi yang sudah tidak bisa maju lagi pada Pilpres 2024 akan berperan besar sebagai seorang kingmaker. Bila melihat data pendukung Presiden Jokowi pada Pilpres 2014 yang hampir 80 juta dan menjadi 85 juta lebih pada Pilpres 2019, artinya hingga kini puluhan juta pendukungnya masih melekat kepada sosok Presiden Jokowi yang bersahaja dan merakyat ini. Meski kini masih jadi misteri Presiden Jokowi akan kemana mengarahkan dukungannya. Siapapun di antara Prabowo atau Ganjar yang didukung beliau akan menang, namun sepertinya lebih kepada Ganjar sih, karena sama-sama dari PDIP dan secara budaya, norma etika sudah saling memahami. Lihat kan kode beberapa waktu lalu, Jokowi mempersilahkan Ganjar untuk masuk ke mobil Indonesia 1. Jadi bagaimana menurut Anda?